Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hayati dari SMA Negeri 2 Sumedang akan membahas masalah-masalah dalam belajar pada mata pelajaran sosiologi. Pengertian masalah dalam belajar, masalah adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam bidang kehidupan kita yang kita alami. Permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah belajar dan solusinya. Masalah belajar dari faktor internal adalah bersifat psikomotorik atau kurang atau tidak ada motivasi kebiasaan dalam belajar. Jadi keterampilannya tidak ada atau tidak bisa atau kurang. Yang kedua, kurang perhatian atau minat untuk belajar. Yang ketiga, konsentrasi belajar yang kurang baik dan rasa percaya diri yang sangat kurang. Yang keempat, bersifat kognitif atau pengetahuan dan afektifnya juga sikapnya atau afektifnya juga kurang. Lalu faktor eksternal adalah faktor dari luar siswa itu. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat-sangat mendukung kepada keberhasilan pembelajaran siswa. Yang kedua, lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi, di mana situasi masyarakatnya bagus, maka akan mempengaruhi kepada sistem belajarnya atau hasil belajarnya maksimal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sangat mendukung. Bagaimana lingkungannya maksimal, maka siswa pun berhasil akan dengan maksimal. Yang selanjutnya, guru sebagai pembina siswa belajar. Jadi guru itu harus menjadikan toladan, jadikan contoh, jadikan sumber untuk pembelajaran. Sehingga anak itu bisa melihat contoh yang dilakukan oleh guru sehingga anak mau belajar dengan maksimal. Yang selanjutnya kurikulum sekolah. Jadi kurikulum sekolah juga sangat mempengaruhi apakah kurikulum sekolahnya sangat memberatkan atau meringankan siswa. Sehingga itu adalah salah satu faktor eksternal yang mendukung kepada keberhasilan siswa dalam menghadapi pembelajaran. Selanjutnya, terlalu berat beban belajar bagi siswa atau guru. Jadi beban belajar seperti sekarang misalnya sampai anak belajar dari jam 7 sampai jam 14 sampai jam 15.30. Nah, itu artinya beban belajarnya maksimal. Sehingga kalau terlalu berat berarti anak tidak ada waktu atau kesempatan untuk belajar di sore hari ataupun malam harinya. Sehingga anak itu kelelahan. Selanjutnya, metode belajar yang kurang memadai. Jadi guru itu harus bisa menyesuaikan metode belajar yang cocok ya di waktu pagi, waktu siang ataupun waktu sore, atau di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya harus disesuaikan metode belajar. Selanjutnya, sikap orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Jadi anak bisa sukses, bisa berhasil itu diantaranya adalah faktor orang tua. Orang tua harus maksimal memperhatikan anaknya demi kelancaran atau keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga sangat mendukung. Kalau keadaan ekonominya baik-baik saja, maka insya Allah yang namanya proses belajar anak juga tidak akan ada kendala. Nah, selanjutnya langkah-langkah mengenai peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah belajar. Kita harus memahami apa-apa saja yang memperlihatkan bahwa anak itu sedang dalam kondisi kesulitan atau masalah dalam belajarnya. Yang pertama, anak itu bisa menunjukkan prestasi yang menurun atau rendah, ya, atau di bawah rata-rata. Jadi prestasinya menurun dari semester 1, 2, 3, ke-4 dan sebagainya. Atau dari ulangan ke-1, yang kedua, ketiga, keempat menurun. Selanjutnya, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Jadi anak belajarnya maksimal tetapi hasilnya sedikit. Nah, itu artinya itu ada masalah dalam pembelajaran anak itu. Selanjutnya, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas siswa. Jadi anak itu lambat dalam mengerjakan tugasnya, berarti ada masalah. Nah, masalah apa saja nanti kita bisa dilihat dari pendekatan kita terhadap anaknya. Selanjutnya adalah prestasi menurun drastis. Jadi akan kelihatan anak yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar adalah prestasinya menurun drastis. Selanjutnya, peserta didik sering bolos. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa anak itu sedang ada masalah atau masuk tanpa keterangan. Tidak masuk tanpa keterangan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagaimana sih caranya atau solusinya menghadapi anak-anak yang memiliki masalah dalam belajar. Satu, kita harus menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa. Siswa
dari sejak dini. Jadi sejak dini siswa itu harus tahu bahwa belajar itu adalah merupakan suatu kebutuhan, bukan keharusan. Ya. Jadi untuk hidupnya itu dia itu harus belajar. Yang kedua, berilah contoh belajar yang pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh bagaimana saya belajar dulu, teman saya bagaimana belajar dulu, anak-anak saya seperti apa dan sebagainya. Nanti itu bisa dijadikan sebagai ilustrasi. Oh, begitu begitu. Nanti anak itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan dan kemampuannya. Jadi inspiratif maksud saya. Yang ketiga, berikan intensif atau pembelajaran yang terus jika siswa belajar. Jadi kita harus terus menerus, jangan sekali udah. Jadi kita harus kalau menanamkan yang baik itu terus-terusan, ya insya Allah akan ada hasilnya. Selanjutnya harus ada komunikasi. Komunikasi kita itu harus lancar, harus tidak ada hal ya sehingga kita itu akan komunikasi dengan baik dengan anak itu, ya dengan siswa itu akan tahu masalah-masalah yang sedang dia hadapi dan sebagainya. Lalu menciptakan disiplin. Jadi kita itu harus menciptakan disiplin dimulai dari disiplin kita sendiri. Jadi guru itu harus memberikan teladan bagaimana dia itu berdisiplin atau melakukan pembelajaran atau dalam praktek kehidupan sehingga anak itu bisa melihat dari disiplin yang kita tanamkan. Selanjutnya pilih waktu belajar yang tepat. Jadi anak itu harus mencari waktu belajar yang tepat. Kapan waktu belajar yang tepat? Apakah sore hari atau malam hari? Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selanjutnya kita sebagai guru harus menghibur dan memberikan solusi yang baik dan bijaksana pada anak. Jadi kalau ada masalah kita harus memberikan solusi dan menghibur. Kita harus berpikir positive thinking bagaimana cara menyelesaikan masalah anak itu. Kita harus dianggap masalah itu sedikit atau tidak ada atau akan hilang. Lalu kita harus menjelaskan kepada siswa bahwa belajar itu bukan hanya dari buku saja. Jadi yang namanya belajar itu bisa dari televisi, bisa belajar dari internet, bisa belajar dari lingkungan alam, bisa belajar dari lingkungan sosial. Semua itu adalah merupakan sumber belajar. Lalu selanjutnya kita harus mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. Kita harus tahu siapa yang memiliki masalah dalam belajar dan siapa yang sedang dan siapa yang tidak memiliki masalah belajar. Kita sebagai guru harus punya catatan itu. Selanjutnya adalah kita harus membangun motivasi atau minat belajar siswa. Kita itu berpikir ke depan bahwa anak-anak itu harus dikasih motivasi. Belajar itu adalah harus butuh dan kita harus akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya guru juga atau sekolah harus menyiapkan ruang kelas yang nyaman. Jadi ruang kelas yang nyaman nanti akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar siswa. Kesimpulan yang saya hadapi atau kesimpulan yang saya sudah pelajari yaitu kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Sedangkan masalah belajar adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam belajar yang kita alami. Ada dua faktor yang menjadi penyebab masalah belajar, yaitu dari faktor internal dan ada dari faktor eksternal. Dan kita tidak bisa menyimpulkan mana yang paling besar faktornya, apakah faktor internal atau faktor eksternal. Itu tergantung kepada kondisi seseorang. Selanjutnya, dan kebijakan pendidikan sendiri mempengaruhi masalah pendidikan tersebut. Jadi kebijakannya seperti apa, nanti hasilnya juga seperti apa. Nah, serta lambannya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Nah, rupanya pembahasan masalah dari pembelajaran sosiologi cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi anak-anak saya. Nah, rupanya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.